Halo para mahasiswa yang terpelajar, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan kita yaitu Bahasa Inggris Meeting 1 di mana kita hanya membahas tentang introduction dari mata kuliah ini. Nah, saya sebagai dosen pengampu, yakni Yola Merina, akan menjelaskan apa saja regulasi RPS yang terkait dengan mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini. So, mahasiswa semuanya, let's go! Well, mahasiswa ibu yang terpelajar, berikut adalah rencana pembelajaran semester RPS untuk bahasa Inggris. Nah, ini berlaku untuk semua program studi yang ada di kampus kita. Adapun rencana pembelajaran kita adalah, tunggu, kita buka dulu. Oke, ini dia. Rencana pembelajaran kita yang akan kita pelajari adalah, Ibu jelaskan dulu deskripsi singkat mata kuliah kita atau sinopsisnya ya. Mata kuliah bahasa Inggris ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, yakni pemahaman terhadap bacaan atau reading comprehension yang dititik beratkan pada trik dan strategi dalam memahami bacaan. Bacaan yang dititik beratkan adalah bacaan yang scientific yang disesuaikan dengan profil masing-masing yang diajar oleh dosen pengampu. Nah, ini adalah dosen pengampunya ya, dan saya sebagai koordinator mata kuliah. Tujuan lanjutan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menulis bahasa Inggris dengan baik berupa paragraf dan esai. Nah, mahasiswa semuanya, Ibu berharap setelah kita belajar ini, Ananda semua bisa membuat kalimat sampai paragraf dan sampai esai. Adapun capaian lulusan program studi adalah ini sesuai dengan peraturan yang sudah ada. S8 dan S9 ini adalah sikap di mana mahasiswa diminta memiliki etika akademik, bersikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Sedangkan KU-nya ada KU2, KU13, apa itu KU? Keterampilan umum, di mana nanti mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan atau tulis ya. Jadi mahasiswa ibu semuanya, jangan berpikir lagi bahwa English is very difficult ya, karena bahasa ini adalah bahasa internasional dan sekarang itu semua lini sudah mampu berbahasa Inggris. Kita harus semangat belajar. Oke, untuk kakak, keterampilan khusus mampu menganalisis dan mengevaluasi secara tepat dan kritis beragam informasi dalam teks bahasa Inggris lisan dan tulis. Nah, nantinya diaplikasikan dengan listening dan reading comprehension dalam konteks keseharian atau umum, baik akademik ataupun pekerjaan setara tingkat B2, Standard Common European Framework of Reference of Languages. KK2 mampu berkomunikasi dan menyampaikan ide dalam bahasa Inggris lisan dan tulis. Nah, ayo mahasiswa ibu, jangan malu, jangan ragu untuk speak English and then write anything that you have in your brain and then you write down. Apa saja, yang penting kamu mulai dari sekarang. Dan juga untuk meningkatkan kosakata tentunya ya, serta tata bahasa harus baik juga. Oke, KK8 mampu mengaplikasikan, ini kakak tadi kemampuan keterampilan khusus ya, mampu mengaplikasikan bahasa Inggris secara lisan dan tertulis. Ayo aplikasikan bahasa Inggris kamu nantinya, baik dalam berkomunikasi secara umum, akademis, pekerjaan. Nah, yang tentunya berstandar mutu internasional. Nah, untuk P, pengetahuan diharapkan setelah belajar ini capaiannya itu adalah menguasai secara teoritis kebahasaan linguistik secara mendalam dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Linguistik ini adalah ilmu tentang bahasa, artinya nanti ketika kita belajar ini, murid mahasiswa ibu semuanya memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik sesuai dengan aturannya ya. P7 menguasai strategi pemahaman teks bahasa Inggris lisan dan tulis. Lisannya yang diaplikasikan secara listening dan tulisnya dalam reading comprehension dalam konteks keseharian umum, akademik dan pekerjaan. Dan sampai tingkatan P8 loh, Ananda juga harus mampu memiliki strategi berkomunikasi bahasa Inggris secara lisan untuk speaking and writing dalam kehidupan sehari-hari, akademik dan pekerjaan. Dan capaian mata kuliah kita apa? Ada 5. Yang pertama, mampu memahami menguasai kalimat dalam
paragraf pendek dalam teks bahasa Inggris secara teoritis dan praktis. Kemudian mampu memahami, menguasai strategi, dan menemukan makna pada teks ilmiah dalam bahasa Inggris secara teoritis maupun praktis. Mampu memahami, menguasai penulisan paragraf yang tepat secara kebahasaan. Mampu memahami dan menguasai teks pendek, teks panjang, atau bahkan passage dalam bahasa Inggris. Mampu memahami dan mensimulasikan teks ilmiah tertulis baik secara tersirat dan tersurat terkait dengan bidang ilmu masing-masing prodi. Nah, karena mata kuliah ini adalah untuk semua prodi yang ada di kampus kita ya. Karena sekarang pandemi, kita gunakan PowerPoint juga, YouTube, Zoom, WA Group, e-learning kampus, dan juga ada worksheet dan artikel bahan ajar. So, ini adalah hardware dan ini software media pembelajaran kita. Mungkin kita akan sering menggunakan YouTube, Zoom, dan WA Group ya. Dan tentunya yang harus wajib itu adalah e-learning kampus kita. Oke. Kemudian, di meeting 1 sekarang ini adalah pengenalan saja, berarti Ibu akan menjelaskan RPS, kontrak perkuliahan, sekilas tentang apa sih yang akan kita pelajari di bahasa Inggris ini. Sudah Ibu jelaskan tadi, diantaranya kita akan belajar mengenai bagaimana kita mampu memahami paragraf, kemudian memahami teks wacana seperti itu, teks dalam bahasa Inggris ya, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di masa sekarang ini kita akan ada pembelajaran secara asinkronus dan sinkronus, di mana kita akan pakai Zoom, YouTube, e-learning kayak gitu ya. Tentu indikator penilaiannya tetap Ibu akan menilai loyalitas, tanggung jawabnya, dimana kalau mahasiswa itu apakah dia serius kuliah walaupun jarak jauh PJJ gini, bisa dilihat ketika nanti ada meeting dengan Zoom, bisa dilihat penampilannya, di mana dia berdiri, posisinya. Ya, walaupun seandainya sinyal susah, tapi tetap bersikap yang baik ya, atau dandanan dan perwajahannya tetap yang sopan gitu. Oke, untuk meeting kedua dan sampai meeting keempat, kita akan mengkaji sentence. Nah, sebelum kita masuk ke paragraf, tentunya kita harus mengenal dulu sentence. Untuk membuat kalimat itu pasti dimulai dari words, ada words-nya, ada frasa, dan ada klausa, sehingga terbentuklah kalimat. Salah satu minimal di dalam kalimat itu ada subjek dan ada predikatnya. Dalam bahasa Inggris misalnya I go itu sudah kalimat ya. Dan untuk membuat kalimat kadang-kadang subjek itu bisa berupa frasa. Dan membuat sebuah kalimat kadang-kadang ada dua klausa di dalamnya. Nah, itu yang akan dikaji untuk pertemuan kedua. Dan untuk pertemuan ketiga, ini 2 dan 3 ya. Dua. Dan pertemuan ketiga itu understanding paragraph. Nah, baru jumping kita naik ke atas setelah kenal bagaimana membuat kalimat dan apa saja yang ada di kalimat itu, baru kita mengenal paragraph. Di dalam paragraph itu ada topik sentence, ada supporting detail, sehingga terbentuklah sebuah paragraph. Di mana paragraph itu terbentuk dari beberapa kalimat tentunya. Nah, setelah kita paham ini, kita masuk ke punctuation, tanda baca yang tepat, di mana dalam membuat sebuah kalimat, paragraf tentu ada punctuation ya, tanda baca. Sehingga kalimat yang kita sampaikan itu benar-benar menyampaikan ide yang tepat kepada pembaca. Nah, itu. Karena intinya adalah nanti Anda semua mampu menulis dalam kalimat sederhana yang mencapai ke tataran yang tinggi, yaitu paragraf dan esai nantinya. Nah, ini untuk CPMK 1 mampu menguasai kalimat dengan benar sampai paragraf pendek ya. Oke, menulis dan bahasa Inggris dalam kalimat paragraf pendek secara teoritisnya benar, secara linguistiknya benar, di mana tata bahasa yang tepat, secara praktisnya dan ide-ide yang disampaikan itu bisa dimengerti nantinya. Nah, ini tugas-tugas yang akan Anda kerjakan, di mana ada kuis, kemudian ada tugas menulis, dan itu akan disediakan di platform e-learning kampus kita ya. Jadi ini penilaiannya
sikap tentunya kalau mengumpulkan tepat waktu nilainya bagaimana, tidak ya ada pengurangan tentunya, dan pengetahuan juga kemampuan memahami kalimat dan paragraf. Jadi nanti ibu akan cek tugas-tugas mahasiswa ibu semua itu yang sudah disubmit di platform kampus, yaitu e-learning ya, dengan Oke, ini rubriknya, rubrik penilaiannya kalau benar nilainya berapa, kalau untuk menulis tentunya rubrik penilaian menulis atau writing. Oke, untuk minggu ke-5 sampai minggu ke-6, materi yang akan dibahas itu adalah understanding scientific article. Nah, artikel yang ilmiah-ilmiah sudah naik ya, ini paragraf, naik sedikit ke artikel. Kita akan belajar bagaimana menemukan main idea dan topik yang ada di dalam paragraf dari scientific article tersebut. Kemudian pada minggu berikutnya akan mempelajari konteks clue dan transition. Apa gunanya kita memahami konteks clue? Supaya kita bisa menemukan makna-makna yang tepat. Nah, di dalam soal-soal reading biasanya ada pertanyaan kata ini mengacu kemana, nah atau makna lain dari kata ini, itu bisa kita temukan dengan cara mengetahui strateginya, yaitu konteks clue. Dan transition juga membantu kita menemukan makna. Misalnya dia bilang in other hand berarti berseberangan, seperti itu. Nah, ini akan kita kaji pada minggu ke-6 ya. Oke, bagaimana dengan tugas? Hampir sama. Itu ada kuis, kemudian ada tugas yang diberikan di platform e-learning. Tolong tepat waktu karena ada nilai indikator penilaiannya sama ya, ketepatan, kebenaran, rubriknya untuk menulis ya rubrik writing. Kalau metode belajarnya sama dengan Zoom ya, kita kondisikan kalau butuh Zoom kita Zoom, kalau enggak nonton di YouTube saja, atau nanti bisa kita belajar juga dengan aplikasi e-learning kampus kita, di mana materinya sudah disubmit di sana. Oke, minggu ke-7. Nah, dari sudah mengenal teks scientific, kemudian sudah mampu menulis di minggu sebelumnya, dan ini sudah kenal juga transition, konteks clue. Minggu ke-7 kita mencoba menulis sebuah paragraf. Nah, tapi paragrafnya yang singkat-singkat dulu ya. Mengaplikasikan yang sudah dipelajari dari minggu ke-2 sampai minggu ke-6 di minggu ke-7. Mencoba menulis paragraf singkat. ESP artinya kalau seandainya mahasiswa ibu jurusannya akuntansi, berarti kita mencoba menulis paragraf yang terkait dengan bidang ilmu kita gitu. Mungkin mahasiswa ibu menceritakan tentang bagaimana common isu tentang akuntansi sekarang ini ya, seperti itu. Kemudian ini tentunya menulis paragraf ini mahasiswa ibu harus sudah menggunakan transition yang tepat, punya main idea, kemudian ada supporting details di dalam paragraf tersebut dengan menggunakan punctuation yang benar. Kemudian kata, frasa atau klausa yang digunakan itu sudah tepat diksinya gitu. Oke. Nah, minggu ke-8 itu adalah saatnya ujian tengah semester. Ingat ini ada bobotnya 15%. Bisa jadi kita ujiannya online ya. Tentu masih pandemi. Oke, minggu ke-9 sampai minggu ke-14. Nah, ini panjang rentakannya. Kita sudah masuk ke tahap yang di atas sedikit, di mana kita akan mengkaji skimming. Oke, skimming ini adalah salah satu strategi membaca cepat dalam bahasa Inggris. Nah, teknik ini adalah digunakan untuk mendapatkan intisari dari bacaan, baik itu teks pendek atau teksnya panjang. Jadi dengan cara skimming ini kita bisa mendapatkan intisari, kemudian clue-clue itu kita bisa dapatkan di sana, sehingga kita tahu apa sih isi teks tersebut tanpa harus membaca keseluruhan. Nah, ini minggu 9 dan 10 ya. Oke, dan nanti 9 ya. Minggu ke-10 ini sudah masuk teks panjang dan pendek pada scanning.
Scanning juga salah satu teknik membaca cepat dalam bahasa Inggris, tapi ini teks seperti ini misalnya seperti membaca katalog, membaca flyer seperti itu ya. Kemudian membaca jadwal penerbangan secara cepat. Nah, ini teknik ini bagus untuk mendapatkan informasi spesifik gitu. Nah, ini akan dikaji juga pada minggu ke 9 10 ya. Oke, kemudian untuk berikutnya menunjukkan informasi tersurat dan tersirat dalam sebuah bacaan dengan menggunakan teknik scanning. Nah, ternyata dalam scanning itu juga ada yang tidak ada di dalam itu tersirat ya. Dia bertanya mungkin jam berapa pesawat ini akan berangkat atau berapa sih harga mobil, tapi tidak dituliskan. Mungkin dia memberikan semacam teks yang membuat kita menjumlahkan dulu. Nah, seperti itu. Jadi 1 2 3 ini akan diulas atau akan dibahas pada minggu ke-9, 10 dan 11. 12 ya. 13 14 ini. Oke, minggu 13 writing summary for each paragraph. Nah, kita masuk ke menulis kesimpulan. Sudah paham membaca, punya tahu tekniknya, dapat intisarinya, kita cobakan menulis kesimpulan atau summary ya. Dan ini masih dalam bentuk paragraf-paragraf ya, penggalan-penggalan paragraf. Sedangkan yang kelima itu adalah menulis kesimpulan pada whole text atau one passage. Nah, ini udah panjang ya, ini yang paragraf, ini sudah whole keseluruhan. Dan pembelajaran kita ini akan terfokus pada skill reading dan skill writing ya. Oke, untuk tesnya ada non-test juga sama sebelumnya sama tes tertulis. Ini menggunakan platform e-learning, reading, dan ini adalah writing ya, menulis. Dan rubriknya adalah rubrik reading dan rubrik writing. Untuk non-test akan dicek juga ya apakah Anda tepat waktu atau tidak, dan pengetahuannya juga dicek dari hasil menjawab soal-soal yang ada di e-learning ya. Oke, minggu ke-15 dan 16. Nah, ini minggu-minggu penutup. Biasanya mahasiswa sudah mulai malas ini, tapi mudah-mudahan tidak. Tetap semangat. Kalau belajar dari jauh itu kapan saja bisa dalam rentang waktu 1 minggu gitu. Kita akan belajar understanding scientific text dan writing a scientific text. Di atas sudah ada sebelumnya kita bahas, coba kita lihat dulu sebentar, scientific article ya. Nah, di bawah kok scientific lagi ya, kita akan lebih fokuskan lagi teks-teks yang lebih scientific, lebih ilmiah lagi terkait dengan prodi masing-masing, dan bahkan bisa jadi di luar prodi masing-masing. Dan seperti teks-teks kedokteran atau teks kedokterannya bukan kedokteran tinggi, maksudnya seperti penyakit yang umum-umum gitu ya. Jadi nanti mahasiswa juga bisa punya pengetahuan lain selain di bidang ilmunya. Kenapa? Karena ini biasanya bermanfaat untuk ujian-ujian TOEFL, IELTS, TOEIC nantinya. Karena mahasiswa wajib memiliki skor TOEFL itu di atas 450-an ya, baru bisa diwisuda di kampus kita. Nah, jadi ini kita akan memahami teks tersebut. Teksnya sudah scientific, dan ini juga writing scientific itu di minggu 15 dan 16. Dan tugasnya juga ada, berarti kalau kita belajar understanding scientific text itu biasanya ke reading nantinya, soal-soal reading, dan writing tentunya dalam menulis ya. Dan sama rubriknya tetap rubrik penilaian reading dan writing. Pembelajarannya ya sama, kita pakai Zoom, e-learning, atau YouTube. Nah, nanti akan dibagi video-videonya di e-learning kita. Oke, ini yang perlu diperhatikan adalah norma akademik. Karena belajar kita PJJ sekarang ini, oke, Ibu bacakan. Pengisian kehadiran mahasiswa didasarkan pada jika proses pengajaran dilakukan secara sinkronus, Zoom, chatting, e-learning, maka kehadiran diambil dari keikutsertaan di dalam kegiatan tersebut. Ya, kalau Ibu bilang kita Zoom, nah Ibu akan ambil absen di sana.
Oke, bagaimana dengan sinyalnya jelek, Bu? Ini, Bu, itu, Bu. Oke, kita kutuk, Bu. Oke. So, masuk ke asinkronus WhatsApp, YouTube. Nah, kalau seandainya ini Bu bagi di YouTube, ini pembelajar meeting satu ini akan di-share ke YouTube. Mahasiswa silakan ambil absen di sana, tonton dulu videonya, kemudian tuliskan nama kamu di sana. Jadi, banyak cara. Akan dicek jam berapa dia memberikan komentar di kolom komentar YouTube sebagai sarana untuk ya menunjukkan partisipasi dan kehadirannya ya gitu ya. Jadi banyak cara jalan ke Roma sekarang ini, tidak ada alasan dengan kuota tidak ada, sinyal tidak ada, ya banyak cara. Ini ada Zoom dan ada YouTube. Oke. Maksimal tetap harus hadir 13 kali, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Hanya boleh 3 kali tidak hadir. Mahasiswa mengumpulkan tugas tepat pada jadwal yang ditentukan. Tugas yang dikumpulkan tidak tepat waktu akan dikurangi nilai sebanyak 50%. Ingat, 50%. Ini Ibu zoom sedikit ah. Oh, sorry, tidak bisa di zoom lagi ya. 50%. Ingat, 50%. Jadi jangan takut. Oh, hari ini dikasih tugas besok dikumpul enggak. Kalau PJJ itu sifatnya ada rentang waktu 1 minggu pengerjaan. Tapi lewat juga Anda mengerjakan dari itu. Oh my god, nilai Anda tetot 50% kurang atau bahkan tidak diberikan nilai sama sekali. Itu perjanjiannya. Mahasiswa harus berpakaian rapi, sopan, berperilaku, berbicara santun ketika kita belajar, baik medianya melalui media sinkronus. Sinkronus itu Zoom dan chatting di e-learning. Tolong santun ya, jangan asal ngomong. Terus ingat mandi. Kalau sudah kuliah, mandi dulu. Berpakaian yang baik dan ya, seperti layaknya masuk ke kelas. Jangan plagiat. Ketahuan plagiat, maka dianggap tidak mengerjakan tugas sama sekali. Ini norma akademik yang wajib dipatuhi ya. Ini nilai tata nilai, keterampilan, pengetahuan, persentasenya, nilai A tetap di angka 81 ke atas. Ini rujukan buku yang akan kita pakai dan bahkan ada beberapa rujukan lainnya juga yang bisa dibaca mahasiswa. Tidak harus ini saja, Anda bisa baca banyak buku terkait dengan materi yang sudah disebutkan di RPS ini. Oke, itu seputar introduction dari pembelajaran bahasa Inggris untuk semester ini. So, mahasiswa semuanya untuk materi-materinya bisa lihat di e-learning. Nah, cek, ini masih kosong-kosong tapi nanti bisa dicek. Oke, mahasiswa semuanya, untuk bukunya juga bisa dilihat ini. Oke, tinggal diklik-klik, bisa di-download. So, anyway, sekian dulu penjelasan saya terkait dengan introduction dari perkuliahan bahasa Inggris. Dan setelah ini jangan lupa mengerjakan kuis yang ada di e-learning terkait dengan penjelasan RPS ini. Baik itu materi yang akan dilakukan, akan kita untuk satu meeting satu semester ini, jadi salah gini ngomongnya, dan peraturannya. Ingat, kerjakan kuis sebelum masuk ke pertemuan kedua. Oke, sekian dari Ibu. Semoga kita tetap semangat belajar bahasa Inggris walaupun dari jarak jauh atau pembelajarannya sekarang adalah online learning. So anyway, salam dari Ibu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.